Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula taklimi para sesepuh, pilih sepuh, para ustadz, ustadzah ingkang wonten kukupan Masjid Nurul Huda 19 ingkang kula taklimi iki para kaum rois wonten ing Padukuhan Glondong, ugi ingkang kula hormati ibu bapak jamaah buka puasa Ramadan 1447 Hijriah wonten ing Masjid Nurul Huda 19. Ugi para remaja, muda-mudi, remaja Islam Masjid Nurul Huda 19 ingkang saensu kula cerengan. Dan ugi wabil khusus takmir Masjid Nurul Huda 19, ketua ngurus anggota ingkang saestu kula hormati lan ugi kula tresnani. Wonten ing mriki bilih wau Mas sinten Fahri menawi ustazah nika wonten nggih Mas Dalam. Nggih, makasih lan. Nggih, kula wah. Ya, kalau ini Mas Sandy dan temanya nopo gitu kan. Kalau Mas temanya semua bidang keagamaan. Nah, kalau wonten ing niki badhe matur mbok pilih babagan pekerjaan kula nggih, tugas kula nggih wonten ing kehidupan sehari-hari menika. Terus mangke menawi wonten babak ingkang kula aturaken kula sampaikan buatan panjenengan sami nggih menika babagan pembinaan pemberdayaan pemerintah Kalurahan Wirokerten nggih untuk bidang pendidikan, kesehatan lan ugi bidang keagamaan nggih. Nggih Bu Bapak ingkang kula hormati, sepindah tentu kemawon alhamdulillahirabbil alamin wonten ing sonten punika wonten ing bulan Ramadan hari pertama ya. Walaupun besok enten ya hari pertama terakhir, ini hari pertama yang ada di Masjid Nurul Huda 19. Sinten sik mboten siang Bu? Siang nggih? Menawi siang mungkin buka saja nggih. Ya alhamdulillah kita sedaya mugi mawon tasih dipun paringi kathah nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Kita dipun paringi kesehatan, kita dipun paringi kesempatan mlebet bulan Ramadan wonten ing taun punika. Alhamdulillah rabbil alamin. Mugi mawon berkah keimanan, keislaman, taufik saha hidayaipun. Alhamdulillah ugi dumateng kita sedaya. Shalawat wa salam monggo tansah kita kunjungaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumeber dumateng sedaya keluarga, sahabat, panjenenganipun kalebet kita sedaya sawu ingkang rawuh wonten ing sonten punika. Mugi-mugi pinjang tansah pikantuk sampatipun wonten ing jaumul akhir. Amin. Ya Ibu Bapak, sedherek sedaya para jamaah Masjid Nurul Huda 19 wonten ing wekdal buka puasa menika. Wau bilih panjenengan sami sampun mirengaken nggih Mas Fahri menika. Terus anak-anak itu punya karakter sendiri gitu. Wau ibu-ibu kaya dalang, ya kaya wayang gitu. Bapak-bapak wau nggih. Ngoten-ngoten. Itu cirinya sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Bidang keagamaan itu kolaborasi kalian seni budaya. Apresiasi kali Mas Fahri, mbok pilih mangke mlebet kuliah nggih Mas. Pengen kuliah to Mas?
Nggih. Nanti ada jalan, kita juga bisa menerangkan ya bahwa kita bersama-sama di sini di tempat ini khusus untuk para sesepuh ya, orang tua ya, uji remaja, kemudian di sebelah sana anak-anak, di bawahnya remaja Islam, kemudian yang masuk di dalam sana adalah para balita ya. Oh, di sini lansia ya. Jadi dibagi tersebut. Dan alhamdulillah itu suatu program yang sangat bagus ya, atas kerjasama tentu saja takmir Masjid Nur Huda 19 dari ketuanya, kemudian pengurusnya, anggotanya saat ini menerima masukan, menerima saran ya, menerima apapun yang ada di benak masyarakat. Sehingga Bapak Ketua Kampung kita, sinten Ketua Kampung ini? Pak Istadi. Nggih. Wonten mboten? Nggih, alhamdulillah. Nggih, profesinya baru juga Pak Istadi itu sebagai babysitter, tukang ngomong. Alhamdulillah nggih. Seandainya gadah putra nak nggih mengke pun fasih melih ngaten lho. Setuju ta, Bu? Setuju. Nggih, Pak Istadi. Nggih, menika program wonten ing Kampung Glondong menika. Kadang-kadang kita di luar itu juga berusaha untuk bagaimana kita memberikan maman kepada masjid yang ada di Kelurahan Wirokerten. Jumlahnya masjid mushola itu 68, bukan jumlah yang sedikit. Dan alhamdulillah juga program-program yang ada di pemerintah kelurahan ini inisiatifnya juga dari para ustadz-ustadzah, dari kaum rois, ya, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat. Itu ada yang namanya forum komunikasi ustadz-ustadzah. Nah, itu membawahi dari TPA atau TKA yang ada di Kelurahan Wirokerten, yang jumlahnya TPA-nya itu ada 15 TPA. Nah, itu alhamdulillah, jadi semuanya mempunyai ide, mempunyai gagasan. Nah, saking pemerintah kelurahan menika namun menginventarisir, kemudian memberikan ruang, kemudian memberikan anggaran, dan kadang-kadang kita juga menyediakan waktu untuk kita bersama-sama sesuai tujuannya, ngaten ya. Kemudian ada forum komunikasi takmir masjid dan mushola. Alhamdulillah takmir di sini juga aktif ya, Pak Dawam selalu hadir, kami juga selalu hadir setiap malam Senin minggu pertama setiap bulannya. Diisi variasi, kolaborasi antara pengalaman dari masing-masing masjid, masing-masing mushola, apa yang akan dilakukan. Dan alhamdulillah kemarin di Masjid Nur Huda 19 ini juga telah diadakan bimbingan teknik atau pelatihan, gitu Pak Dukuh. Pak Dukuh tumut, gitu, ya, karena menjadi imam khotib mungkin nanti di tempat ini. Jadi dilatih bagaimana supaya masjid ingkang wonten Kelurahan Wirokerten menika 68 menika saged benar-benar menjadi tempat yang ternyaman, tempat untuk kita semuanya melakukan ibadah dengan khusyuk, dan kita sama-sama bisa memakmurkan masjid yang 68 itu. Jangan hanya kita membangun, tetapi kita juga harus bisa memakmurkan, mengajak masyarakat kita untuk bisa aktif di masjid maupun mushola. Dan alhamdulillah juga wonten ing Kampung Glondong menika masjidipun, musholanipun nggih rame. Nggih, anak-anak sudah mulai yakin. Walaupun nanti di akhir ada suatu pesan juga yang perlu kita sampaikan, nggih, bahwa setelah mungkin masjid mushola menika rame, bagaimana kita nanti menyeimbangkan dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Nah, wonten ugi Wirokerten menika kempalan para kaum rois. Wonten kaum rois Kelurahan Wirokerten jumlahipun kinten-kinten 40 nggih, Pak. 40, yaitu pertemuannya setiap minggu pon. Nah, itu. Diisinya juga dari masing-masing kaum, masing-masing mbah kaum kalau dulu. Nah, sekarang kaumnya juga muda. Ada Pak Kaum dan ada Mas
kaum mungkin nggih. Jadi Mbah Kaum ada, tentu kalau Mbah Kaum nggih. Ini Mbah Kaum, Mbah Haji Kasilan. Kemudian Pak Dawam. Kemudian Pak Sarjono Desisar gitu saya iya Desisar Desisar jadi takmir dan juga kaum rois nika nggih wonten kegiatan piyambak-piyambak lan kita yakin menapa ingkang sampun dipun laksanakaken para kaum rois, para ustadz-ustadzah, para takmir masjid mushola menika tujuannya nggih hanya satu nggih. Bagaimana membuat kita nggih kaum muslim juga membuat masjid di sekitar kita menjadi lebih semarak lagi, lebih ramai lagi. TPA yang ada di Kelurahan Wiroketen juga semoga semakin maju. Karena setiap tahun menika para ustadz-ustadzah juga bersama kalian takmir masjid mushola ngaten melaksanakan kegiatan hari santri variasi ya Ibu. Sinten sik riyen derek wisuda. Nggih toh? Wah. Wisuda anak-anak wisuda, kemudian para lansia nggih wisuda. Menika program kegiatan yang kolaborasinya oleh kita. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian, ingkang nomor kalih pembinaan pemberdayaan ingkang dipun dilaksanakan wonten ing Kelurahan Wiroketen salah setunggaling nggih bidang pendidikan. Pendidikan menika mulai dari PAUD, TK, ya, SD, SMP, SMA. Nek SMA pun dinas. Nek SMP kita nggak punyanya SD, di bawahnya lagi TK kalian PAUD. Alhamdulillah malih wonten glondong menika nggadahi PAUD-PAUDipun ya alhamdulillah rame. Sinaosa mbok bilih gaji guru PAUD menika 3 juta napa pinten Bu? Nggih, alhamdulillah nggih 3 juta menika guru PAUD. 3 juta kuncing, Pak. Nggih dadi 300. Menika untuk kegiatan anak-anak kita, muridnya nggih kathah alhamdulillah. Nah, bilih menawi gadah putra ngaten rasa sekolah ado-ado, sekolahe neng glondong PAUD. Kemudian TK-nya di Pertiwi 25. Bu Kepala wonten mboten iki? Wong ngisi tenika. Soalnya besok ada akreditasi tapi mungkin yang 25 tidak akreditasi. Nah, program yang sekarang menika ibu-ibu guru TK kalian PAUD mbok bilih diportugasi ngisi wonten GOR. Nah, ini sudah ada pembagiannya ya. Jadi semuanya masyarakat yang mungkin di luar menika nggadahi profesi, nggadahi keahlian menika diponto-ponto. Kula remen wonten iki Pak Dukuh nggih. Jadi Pak Dukuh iki wis kok ngetutke ngoten niku. Apa anane. Lah nika Pak Dukuh sakniki dadi dukuh 2 lho. Jadi dukuhnya glondong dan dukuhnya Kepuh Kulon. Nggih. Nek Pak Dukuh nika pindah ke Kepuh Kulon kersa mboten Bu? Mboten. Ora. Oh lho, Pak kampung. Nggih. Ini tambahan Pak Dukuh menika saknika dados PLT wonten ing Kepuh Kulon. Karanten Kepuh Kulon nika sampun purna. Kalau wingi 1 Februari 2026. Nika dados PLT karena napa Bu? Karena dulu menika glondong kalian Kepuh Kulon menika setunggal kalurahan. Jenenge napa Bu? Banjarsari. Ya orang nyebut Banjarwaron gitu ya, tapi Banjarsari. Nah, kalau PLT ini sapa gitu dipilih ya, PLT Pawetan, wah enggak anu. Kemudian PLT Grojogan sudah terlalu banyak. PLT Mutian itu sudah mau yang Mutian di sana nyata juga nggak mampu. Sing mampu pertama memang yang muncul itu Pak Nuryanto, tapi karena Pak Nuryanto menika wargane luweh saka 3.000 nggih Pak. Glondong 3.200. Nah, 3.200 menika nek ditambahi karo
Kepo Kulon 2000 sekian. Nah, beliau wis 6000, Pak. Padahal nek nang luar daerah riko, mbok Jawa Tengah apa 3000 ki wis ana sing sak desa. Bahkan sak desa niku wonten penduduke ming 500. 500, Pak. Jadi pemilihnya itu hanya 300-an orang. Kuwi dana desane padha, Pak, kali sing mriki jumlahe 20.000, 12.000. Nggih. Niku pembagiannya seperti apa? Dulu kita nggak tahu, yang jelas masyarakat yang banyak dan sedikit itu perbedaannya hanya sedikit untuk dana desa. Nah, mobilnya Pak Dukuh nyuwun pangestune nggih supados saged ngayahi masyarakat wonten ing Blondong ugi masyarakat wonten ing Kepo Kulon. Karena hanya 2 pedukuhan itu yang masuk dalam satu kalurahan Banjarsari. Sehingga hampir sama. Blondong, Topaten, Kepo Kulon, Sakaran, Sawung, orang-orangnya sama, Pak. Hampir sama lah itu untuk khasnya, kehidupannya itu sama. Beda kalau Grojogan sama Mutian, mungkin beda lagi Wetan. Nggih, salajengipun mbok bilih wonten ing bidang pendidikan wau nggih, pun TK-ne nggih lumayan kathah, PAUD-nya juga banyak. Beda lagi kalau di pedukuhan yang lain mungkin sedikit. Kalau di sini SD juga alhamdulillah SD-nya bagus, SD-nya muridnya juga banyak. Warga kita juga ada yang mengajar di sana. Sinten Bu? Pak Uut. Ini nggak ada ya Pak Uut. Pak Uut di sana. Jadi nggak usah sekolah jauh-jauh Bu, sekolah wae ning SD. Nah, di SD tempat kita SD Blondong atau SD Wirokerten 1. Wirokerten 2 atau Wirokerten 1 ya di sini aslinya. Nah, kemudian untuk yang SMA, karena SMA-nya masyarakat, kemudian kami, Mas Fahri wau bilang, sudah kelas 3, ngaten nggih. Besok mau kuliah. Mau kuliahnya di mana? UNY. Sudah buat akun PIP. Sampun? Oh, nggih. Nah, itu dosennya ada UNY. Di sini juga ada dosen UNY. Kertas boten? Boten? Nah, ini kalau Mas Alifi, Mas Alifi itu dosen UNY. Ini nek masuk besok anak saya juga masuk ya Pak Alifi. Ajar cita-citanya kuliahnya di kalau enggak di sejarah itu di sastra Jawa. Apa tuh mon ya ki kok ning sastra Jawa gitu jadi. Oh, kalau sejarah mungkin nanti bisa ikut TV karena ahli sejarah kuliahnya di sejarah. Nggak apa-apa. Bagi warga masyarakat yang sewu, kita punya program ya untuk membantu masyarakat kita yang bagaimana caranya supaya bisa mengenyam pendidikan. Walaupun ada juga ya anak-anak kita yang kuliahnya nanti mau kuliah dimanapun itu monggo. Tapi kami membantunya itu. Kalau tadi nyatanya sudah bikin account PIP karena semua syaratnya harus itu ya. Kemudian nanti masuk sana kita hanya bisa membantu membuat surat keterangan, membuat surat pernyataan dan lain sebagainya supaya nanti ada keringanan untuk kita ada keringanan di bidang pendidikan. Jadi itu untuk anak-anak yang kuliah. Kalau yang SMP, SMA kan gratis. Kita sekolah SMP, SMA gratis ya? Gratis betul? Kalau swasta ya bayar. Tapi swasta pun ada yang PIP tidak bayar itu, ada dapat juga itu ada. Tapi sekali lagi itu harus mendaftarkan pakai akun juga gitu. Jadi saat sekarang ini adalah saat untuk membuat akun. Jadi monggo masyarakat di sekitar kita, anak-anak kita yang mau sekolah buat akun dulu, baru nanti kita sampaikan atau nanti kalau sudah ya kita soundingkan dengan yang mampu. Nggak usah berpikir macam-macam. Kalau sekarang anak-anak TK, SD, PAUD mendapatkan BGM tuh, MBG, BGM. Bapak, betul Pak, BGM, hampir sama Pak. BGM sama MBG hurufnya sama toh? Saya bener apa Pak tadi? MBG ini program pemerintah yang bagus sebenarnya untuk kita.
tapi mungkin masih perlu ada pembenahan. Guru-gurune oleh kok. Nah, gurunya saat ini lemu-lemu itu guru-gurunya dapat. Kemudian para ibu hamil juga dapat. Ibu menyusui juga dapat, ya. Lansia belum. Ini baru ibu hamil, ibu menyusui, kemudian bali PAUD, ya. Kemudian anak-anak balita yang ini baru di data yang belum PAUD. Nah, mendapatkan itu BGM itu, MBG. Remen boten? Sinten sik remen? Angsal boten jenengan? Boten asal? Oh, dibagi Bu Tiwi. Ada kelemahannya, ada kelebihannya. Saya ngomong ya, karena ada yang kader, yang saya mau kader podo karo guru. Entuk loro ta Bu? Nang meneng badhe. Nah, itu sebenarnya harus ada gini Bu. Jadi sumber dana itu hanya satu. Kalau diberikan kepada SPPG A, SPPG B, sumber dananya sekarang tidak siji ta Pak? APBN ta? Gimana Bu Dewi? Alasannya kok beda SPPG, bener apa mboten? Ya ini perlu dikaji nantinya. Jadi kita dari pemerintah itu sedang melakukan upaya bagaimana program itu bisa berjalan, tetapi juga tidak ada yang double penerima manfaat. Kalau sekarang ada yang penerima-penerima yang lain itu bisa diterimakan, tapi untuk sekarang kita harus bisa membagi-bagi tersebut. Niku program pendidikan dan program kesehatan. Sinten sik gadah kartu Indonesia Sehat sik di PBI yang dinonaktifkan. Mboten enten iki? Tek nerangnya Ibu, Nganu nggih. Bagi ya nggih. Jadi sekarang pemerintah kan membuka 11.000 nggih, menonaktifkan. Nggih toh? Nah, kemarin sering beberapa waktu yang lalu kemudian ada pasien yang saya hubungi dari Boto Kenceng yang HD-nya itu seminggu sudah 2 kali selama 11 tahun. Sebelum dibekukan waktu itu nggih. Lagi ngomong-ngomong ternyata dibekukan. Kemudian kami mengaktifkan Pak, yang saya karena itu kan rutin. Yang menderita ada juga temennya sudah datang di sana, tidak diterima di rumah sakit, tidak bisa melakukan HD. HD niku cuci darah Pak. Nak nggih mesake wong uripe wis keng niku. Kalau dia tidak dicuci darahnya maka akan semakin menurun, drop. Sirkulasinya itu akan tidak baik. Maka bagi warga masyarakat yang sewu kalau dibekukan monggo nanti ke desa membawa fotokopi KTP, KK, kemudian kartunya, kemudian kalau berobat rutin membawa kartu periksa rujukan kalau punya itu ya, nanti dibawa nanti akan diaktifkan. Karena pemerintah sebetulnya nggak tahu ada beberapa kartu itu yang tidak pernah digunakan sama sekali. Sinten sik duwe ora tau digunakan? Kathah toh? Nah, bukan berarti tidak sakit ya nggih, jadi sehat, tapi kan kita harus kadang-kadang memeriksakan raketang ning puskesmas, nggih, diperiksakan. Sapa ngerti lho dhewe tensinya tinggi. Sapa ngerti asam uratnya tinggi. Nah, itu kalau kemarin ada informasi bahwa kita yang ada pembekuan mobil khusus terutama nggih yang rutin melakukan pengobatan di rumah sakit atau di dokter itu untuk bisa kita fasilitasi nanti diaktifkan. Yang ngurus di situ Mbak Bella itu orang Glondong juga, nggih. Nanti apakah sudah masuk di sana apa dilihat kalau kemarin di Sida Mesra apakah masuk, karena nanti akan dihitung lagi yang masuk di sana hanya desil 1 dan desil 2. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pemerintah Kelurahan Wirokerten juga mencoba ya di bidang
pemberdayaan, di bidang keagamaan, kemudian di bidang pendidikan, salah satunya TPA, salah satunya kegiatan-kegiatan rutin pemuda juga yang ada di tempat kita. Kita di lansia juga ada posyandu lansia, posyandu balita. Sekarang masuknya di posyandu 6 SPM. Ibu-ibu, simbah-simbah ingkang yuswanipun nika sampun 50 tahun ke atas. Nggih, monggo rawuh wonten posyandu menika. Jumlahnya pinten Bu Tiwi posyandu pesertane? Hah? Lansia berapa? 60. Jumlah lansianya di Glondong berapa? 120 itu sama Kertopaten. Hah? Glondong Kertopaten 120, yang ikut baru 60. Monggo nggih. Berame-rame ngaten nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu wonten ing mriki kang yuswane kathah neng posyandu. Posyandu menika syaratnya gampang, mboten bayar yen. Diperiksa nih, ya diperiksa, sakit diperiksa, diwenehi obat juga, ya. Kemudian ya bahagia, kalau ketemu kanca-kanca, ya. Nanti untuk hadir bersama-sama di sini di posyandu, kalau di Glondong dan di Kertopaten, karena ada 2 tempat. Dan salam cimpon, Mbak Bilih bidang pembinaan budaya lain, ngaten, karena di Wirokerten susipun nggih, dan lebih apa lagi di Glondong ini juga ada pelaku seni, ada pelaku usaha UMKM ngaten, yang niku juga ada pelatihan, juga ada bimtek. Sebetulnya kita pengen ya ada teknologi tepat guna. Nah di sini juga ada tokohnya teknologi tepat guna. Pak D Tatom nggih diajari Pak D teknologi tepat guna, mungkin nek enten lampune mati, enten niku pripun? Nek ben road ngangge motor, saged to? Nah. Ya, ada teknologi tepat guna apapun nanti yang bisa kita raih, karena setiap tahun itu yang sewu nggih kita harus melaporkan, kita harus membuat teknologi tepat guna yang diciptakan di pemerintah Kelurahan Wirokerten. Nah, kemarin kita para muda-mudinya kalau dulu pernah juga dari Pak Tatang melaksanakan itu. Kami juga dari pemerintah Kelurahan Wirokerten, saya juga bersama dengan Bapak Duko kalau di sini dengan Pak Muskal, Pak Anung, Bu Tiwi, bahwa saat ini kita memasuki bulan Ramadan. Tentu saja kami juga terima kasih syukur ya masyarakat, semua masjid musola yang ada di Kelurahan Wirokerten menika sampun melaksanakan menjadwalkan kegiatan-kegiatan mulai dari sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kultum kemudian malam sore ini pun melaksanakan kegiatan buka puasa bersama. Wonten sik jumlahe niku 300, wonten sing jumlahe 400, ya. Nek kepuh kula niku sak keluarga atau sekali orang membuat 55. Ada 9 orang. Jumlahe pinten niku 55 kali nggih kathah niku. Jumlahe 500. Niku termasuk di dalamnya untuk kegiatan tadarus bersama. Lain lagi Pak, kemudian ada yang buka ini hanya Sabtu dan Minggu. Kalau hari biasa tidak melaksanakan, itu ada masjid yang nonton itu. Dan nek ten mriki tiap hari remen apa mboten? Remen kan? Nah, di sini pun bagus. Yang pertama Dasa Wisma ada. Nah, ini pertama ini Dasa Wismane ya. Oke, enggak usah nek terkemone beda-beda Pak. Nek niki padha kabeh. Jadi rasa delok-delokan. Oh ya, kalau posyandu itu alhamdulillah itu sudah datang. Yang di belakang mau sik nganceng niku rutin apa mboten? Mboten aktif. Jenengan rutin apa mboten? Nggih. Oh nggih. Betul anu. Rujukan terakhir surat periksa terakhir mau apa? Periksa ke rumah sakit atau ke puskesmas sudah ke puskesmas.
Nah, nanti dibawa surat rujukannya itu. Oke, kemudian untuk kita aktifkan di sana. Oke. Sampun betul-betul? Sampun nggih? Nggih, Ibu Bapak ingkang saestu kula hormati, kula tresnani, nggih matur nuwun atur wekdalipun ingkang sampun dipun paringaken wonten kula wonten ing mriki. Kita hanya berbagi informasi, nggih, boten tausiah, boten punapa kemawon. Ranten pemerintah Kelurahan Wirokerten menika nggih nyuwun sewu niki badhe mulai kegiatanipun wonten ing tahun 2026. Kita melaksanakan kegiatan dan mungkin ada sedikit penurunan kegiatan karena memang ada efisiensi dari kegiatan yang akan dilaksanakan di pemerintah Kelurahan Wirokerten. Namun kita sedaya berusaha bagaimana juga melibatkan semua masyarakat untuk kegiatan di program yang telah direncanakan di pemerintah Kelurahan Wirokerten. Salah satunggalipun kegiatan wonten ing Masjid Nurul Huda 19 menika sudah membantu program pemerintah dalam hal pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wonten ing Kelurahan Wirokerten. Nggih, mugi-mugi apa ingkang kula sampaikan wonten ing wekdal punika sinarsa sekedhik nggih saged nambah pangertosan panjenengan sami babagan program kegiatan pemerintah kelurahan wonten ing pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kita. Saking kula bilih kathah kekuranganipun nggih kathah klentah-klentunipun anggen kula matur dumateng panjenengan sami saestu kula nyuwun pangapura ingkang kathah. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.